Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Maita Putri dari kelas 1F jurusan Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia dan rule of law. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pada pasal pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pengertian dari rule of law adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolut di sebuah negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep dasar hak asasi manusia dan latar belakang rule of law. Konsep dasar hak asasi manusia dapat kita uraikan dengan pendekatan bahasa secara etimologi maupun secara istilah. Secara etimologi, kata hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kata asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tidak ada satupun makhluk yang dapat menginterferensinya dan mencabutnya. Menurut John Locke, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang dikodrati yang terperinci. Yang pertama, hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki. Selanjutnya, latar belakang dari lahirnya rule of law. Yang pertama, diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk masuk tersebut adalah demokrasi dan konstitusi. Dan yang ketiga, perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan perkembangan pemikiran hak asasi manusia dan fungsi rule of law. Perkembangan hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan pemikiran hak asasi manusia di dunia dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia dunia bermula dari yang pertama, Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya hak asasi manusia di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Selanjutnya, The American Declaration. Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rawlse dan Montesquieu. Mulailah dipertegas
bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya, The Friend Declaration. Pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Yang keempat, the four freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan, hak memeluk agama dan beribadah menurut sesuai ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak ada satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Selanjutnya, yang kedua, perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, sebelum kemerdekaan, dijumpai dalam beberapa organisasi. Yang pertama, organisasi Budi Utomo, hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia, hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Sarekat Islam, hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia, hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi. Yang kelima, Indisi Party, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia, hak untuk memperoleh kemerdekaan. Dan yang terakhir, Organisasi Pendidikan Indonesia, meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, periode sesudah kemerdekaan. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1950. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini menekankan pada hak-hak meliputi yang pertama, hak untuk merdeka, yang kedua, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, yang ketiga, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1959. Implementasi pemikiran hak asasi manusia pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain parpol dengan berbagai ideologinya, kebebasan pers yang bersifat liberal, pemilu dengan sistem multipartai, parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah, dan yang terakhir, wacana pemikiran hak asasi manusia yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. Yang ketiga, periode 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini, pemikiran hak asasi manusia tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah, atau dengan kata lain, pemerintah melakukan pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan tulisan. Hal ini disebabkan karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat, periode 1966 sampai dengan 1998. Dalam periode ini, pemikiran hak asasi manusia dapat dilihat dari 3 kurun waktu yang berbeda. Pertama, pada tahun 1967, awal pemerintah Presiden Soeharto berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung.
Kedua, kurun waktu 1960 sampai dengan 1970. Pemerintah melakukan pemasungan hak asasi manusia dengan sifat defensif atau bertahan, represif atau kekerasan yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi terhadap hak asasi manusia. Alasan pemerintah adalah bahwa hak asasi manusia adalah produk pemikiran berat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Yang ketiga, kurun waktu tahun 1990-an. Pemikiran hak asasi manusia tidak lagi hanya bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan hak asasi manusia seperti Komnas Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen, Piagam PBB, dan Piagam Mukaddimah. Yang terakhir, periode 1998 sampai sekarang. Pada periode ini, hak asasi manusia mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin hak asasi manusia dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan hak asasi manusia dalam semua aspek, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dari rule of law. Fungsi dari rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Yang ketiga, segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 27 ayat 1. Yang keempat, dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Dan yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28D ayat 2. Yang keempat, saya akan menjelaskan permasalahan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia harus didasarkan
pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, dan maupun pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan isi piagam PBB, yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Sesuai dengan amanat konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yang kedua, Pancasila keempat, yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 29, dan 30, dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak-anak. Dan yang terakhir atau yang kelima, saya akan menjelaskan dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki atau material, yaitu dalam arti pelaksanaan dari rule of law. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga KPK, yang keempat badan peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Jadi itulah penjelasan dari materi saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.